Shalom. Hari ini aku mau lanjut ke part 2 tentang kesaksian aku yang di part pertama. Kesaksianku itu di waktu part pertama itu aku di situ sering mendengar khotbah, pujian, berdoanya orang Kristen pas di dekat rumah. Jadi mereka setiap ada kebaktian aku suka diajak, cuman aku nggak mau gitu kan. Tapi tiba-tiba kayak penasaran, pengen tahu gitu. Seketika pas aku mendengar khotbahnya itu ada firman Tuhan yang mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," gitu. Tuhan Yesus yang berasal dari surga turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Aku tahunya seperti itu. Aku dengar lagi bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat gitu, yang bisa menebus dosa manusia karena Tuhan Yesus itu adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah gitu. Cuman hanya sekedar itu saya tahu kan. Jadi pada waktu itu ya udahlah, saya nggak terlalu pikirkan karena pada waktu itu saya belum masuk ke dalam logika dan pikiran saya begitu. Nah, setelah saya berjalan beberapa lama gitu, saya jalani, teman saya ini yang bilang, "Kamu mau nggak baca Alkitab?" Dia bilang gitu. Enggak, buat apa? Saya gitu ya. "Nggak apa-apa, aku taruh aja nih Alkitab di rumah kamu ya. Nanti kalau suatu waktu kamu pengen baca nggak apa-apa," katanya. "Nggak haram kok," kata gitu. "Cuman ini kan kertas gitu, buku sama aja gitu, jadi nggak haram," kata gitu. "Oh ya udahlah, taruh aja," gitu kan. Nah, seketika pada waktu itu saya tuh kayak punya masalah gitu sama suami. Suami saya itu kan kayak temperamen gitu, suka marah, suka mukul gitu kan. Jadi saya tuh berdoa gitu, sholat gitu. Saya masih sholat. Saya kadang-kadang saya sholat tahajud tengah malam gitu. Tiba-tiba pada waktu itu kenapa saya kayak ada dorongan kuat gitu, mau baca Alkitab itu gitu. Setelah itu karena ada dorongan kuat pengen baca Alkitab itu, saya pengen buka isi halaman pertama gitu kan. Jadi kalau halaman pertama itu kan di Perjanjian Lama tuh ya. Pada mulanya adalah firman gitu kan. Tentang penciptaan gitu kan. Penciptaan langit dan bumi gitu. Nggak ngerti saya tuh apa gitu kan. Cuman hanya baca-baca udah nggak ngerti. Nah, seketika itu saya tuh berdoa gitu. Kadang-kadang saya menantang gitu. Tuhan, kalau memang Engkau Tuhannya orang Kristen gitu kan, coba tunjukkan padaku gitu. Masalahnya kalau Tuhan aku kan Allah Subhanahu wa Ta'ala segitu. Kalau Tuhannya orang Kristen, Tuhan Yesus sedang. Nah, pada waktu itu biasa aja gitu. Cuman nggak tahu pas saya berdoa begitu, kayak saya tuh kayak ada yang lain gitu, kayak kok ini beda banget gitu kan. Kayak ada aura, tapi auranya tuh bukannya takut gitu, kayak auranya tuh kayak seakan-akan itu kayak ada yang dekat sama saya gitu kan. Jadi kalau pas saya lagi berantem sama suami, saya nangis,
Otomatis saya mau ngadu ke orang tua, mau pulang itu udah nggak berani, karena ya orang tua udah bilang, itu kan pilihan kamu, itu kan ini gitu kan. Pastilah orang tua nyalain kan gitu kan. Jadi tuh saya nggak berani, akhirnya saya pendem sendiri, saya telan sendiri gitu kan. Jadi tuh otomatis saya tuh nangisnya, yaitu saya curhat sama Tuhan. Kadang-kadang sama Allah SWT, kadang-kadang sama Tuhan Yesus gitu kan. Ya pokoknya saya curhat begitu aja. Jadi pas waktu seketika itu udah berapa kali tuh saya berdoa tetap, sebentar Allah SWT, ntar sebentar lagi Tuhan Yesus gitu. Jadi pikiran saya tuh mana yang ini dah, mana yang membuat diri saya itu lega gitu kan. Nah seketika pas waktu saya berdoa lagi, saya bilang Tuhan Yesus gitu kan, tiba-tiba kok kayaknya tuh saya nangis gitu, kayak seakan-akan tuh saya curhat gitu kan dengan keadaan saya gitu ya, yang lagi selek sama suami saya kasar gitu kan. Saya nangis, tiba-tiba kayak saya tuh merasakan kayak beda gitu, kayak perasaan itu ada yang meluk saya, ada yang membelai saya. Jadi kayak ada yang menguatkan saya gitu. Jadi kayak ada damai sejahtera gitu dalam hati saya. Jadi pikiran saya begini, kok enak ya berdoa gitu, sebut-sebut nama Tuhan Yesus gitu kan. Nah akhirnya dari situ tuh saya lama-lama kayak penasaran gitu kan. Jadi saya cari-cari lah tuh saya tanya sama teman saya. Saya bilang, itu tuh yang suka khotbah-khotbah itu, Tuhan Yesus itu seperti apa sih gitu. Jadi saya banyak-banyak tanya. Jadi akhirnya step by step saya dijelaskan gitu, Tuhan Yesus itu siapa gitu kan. Tuhan Yesus itu 100% sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Dia itu hadir di manusia itu, di bumi, hadir di bumi ini. Dia itu untuk menebus dosa-dosa kita. Karena pada awalnya manusia itu jatuh dalam dosa itu katanya. Manusia itu berdosa, tempatnya dosa itu manusia katanya gitu. Jadi tidak ada satu orang pun yang dapat bisa menebus dosa manusia itu kecuali Tuhan Yesus katanya. Walaupun kita berbuat baik, amal kita banyak, kita banyak nolong orang, kebaikan kita berjumlah, itu tidak bisa membayar dosa-dosa kita. Karena apa? Setiap menit, setiap detik itu manusia itu pasti berdosa gitu. Ya, jadi dosa itu tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Kita omongin orang, kita ngomong kasar, misalnya kita fitnah, kita ngegunjing, itu udah dosa gitu. Jadi setiap manusia itu tempatnya dosa. Jadi hanya satu orang yang bisa menebus dosa itu, yaitu Tuhan Yesus kata gitu. Bagi orang yang percaya kepada Dia, upahnya yaitu masuk surga katanya gitu. Tapi dengan catatan kita harus taat, harus melakukan perintah-perintahnya. Jadi bukannya karena kita terima Tuhan Yesus bebas melakukan dosa, katanya tidak, katanya. Tapi harus taat, harus apa larangannya itu harus kita taati gitu, seperti itu. Jadi lambat-lambat tuh saya akhirnya belajar baca Alkitab gitu kan. Lama-lama saya mengerti. Tiba-tiba nggak tahu, saya tuh asal berdoa terus saya langsung nggak ke Allah SWT lagi gitu loh, langsung ke Tuhan Yesus. Nggak tahu pada waktu itu saya berdoa itu beda banget di saat saya selesai sholat sama di saat saya selesai berdoa atas nama Tuhan Yesus. Itu beda. Karena saya waktu berdoa atas nama Tuhan Yesus itu, yang tidak pernah saya rasakan selama ini, itu saya dapat di situ gitu loh, dapat gitu. Nah disitulah saya belajar Alkitab dikit-dikit, pengenalan akan Tuhan dikit-dikit. Siapa itu Tuhan Yesus, kenapa ada Bapa, kenapa Tuhan Yesus dibilang anak, kenapa ada Roh Kudus yang selalu menolong kita gitu kan. Oke, nanti kita lanjut lagi ke part 3. Tuhan Yesus memberkati.